All right, so tonight we are going to start discussing about implicature, but only the most part of it. So there will be some parts that I will explain in the next meeting because it won't be enough. I mean, the time won't be enough to explain about all about implicatures. Now we have the contents here. What is implicator? The types of implicatures, and then the types of conversational implicatures, also the maxims, the principle, and how can knowledge about implicature be useful in foreign language teaching. As I said earlier, that some of these subtopics will be discussed next week. So tonight we will discuss about what is implicature, the types of implicature until only maxim. So the rest like types of conversational implicature and how can knowledge about implicature be useful in foreign language teaching will be discussed further in the following week, next week ya. Pas self-learning itu sisanya di situ. Okay, let's get going. What is an implicature? Well, before we go to the definition, let's start to see what the philosopher and linguist Paul Grice says about it. Jadi implicature itu apa namanya dikenal awalnya itu dari proposed by Paul Grice ya. He was a British language philosopher who made remarkable contributions to the field of pragmatics. So his most influential work relates to his analysis of speaker meaning and his account of conversational implicature. His legacy is encapsulated in such widely used phrases as Grecian cooperative principle yang paling sering terkenal gitu ya dari Paul Grice ini. And then Grecian maxims, intention, and reasonings. Kita akan bahas beberapa di antaranya khususnya maxims. Pernah dengar maxim di antara kalian? Yes, no? Maxim ini Miss apa? Ojol. Bukan. Nothing to do with that. Oke, kita bahas ya. Coba kita lihat gambar ini dulu deh. So here's the situation. A couple, perhaps a husband and wife, and the wife says, "Are you going to wear that tie?" Kalau kita lihat dari makna semantik saja, kira-kira ya tuh maksud dari kalimat ini apa? Kalau makna semantik berarti kan makna apa adanya ya, literal ya. Jadi dia bertanya tentang apa? Kamu pakai dasi. Gitu ya, Kamu Miss? pakai dasi itu, gitu ya, ada itunya. Iya. Kamu mau pakai dasi itu. Jadi cuma benar-benar bertanya apakah suaminya mau pakai dasi itu atau enggak, itu aja. But pragmatically, it can mean other things. Kira-kira menurut Anda semuanya, apakah ada maksud tersirat dari pertanyaan ini? Bisa aja sih, Miss. Gimana Kayak misalnya? kamu yakin pakai dasi itu? Sebenarnya kayak gitu, Miss. Kayak nggak cocok Iya, sebenarnya. iya betul. Tersirat, Yakin mau Miss. pakai dasi itu? Emang dasinya bagus pakai itu, gitu kan? Kayak gitu Kayak ya? nggak cocok dasinya. Mm-mm. Now let's see here. So what does she say? And what does she really mean? Itu dua hal yang berbeda. Uh, what she says is she wants to know whether you are going to wear that tie. Jadi dia cuma pengen tahu apakah suami ini mau pakai dasi itu atau enggak. Betul ya yang tadi diucapkan ya. Tapi ini namanya sentence meaning ya, atau semantic meaning. Nah, sementara apakah ada makna lain? Bisa ya, yaitu you are not really planning to go in public wearing that tie, are you? Nggak beneran kan kamu pakai dasi ini kan, gitu. Jadi kayak apa meragukan, kayaknya kurang cocok gitu ya dasinya. So that's what we call speaker meaning. Jadi yang punya meaning ini adalah si speakernya.
Jadi dari sudut pandang si penuturnya. Nah, ini yang disebut pragmatic meaning. Nah, bentar. Nah, itu juga disebutnya adalah implicature yang tadi ya, ini. Ini disebutnya implicature. Jadi apa itu implicature? Nah, contoh lain ya. Will Sally be at the meeting this afternoon? Kemudian responnya, her car broke down. So, what is the implicature here? Kira-kira apa? Kalau implicature di slide sebelumnya kan si perempuannya merasa nggak yakin gitu, dia mempertanyakan, emang yakin mau pakai dasi ini depan orang gitu kan, atau keluar. Nah kalau ini, will Sally be at the meeting this afternoon? Terus Dia nggak responnya, her datang. car broke down. Kira-kira implicator dari kalimat respon ini apa? Dia Mau nggak datang bisa apa enggak datang Sally-nya? meeting. Dia nggak bisa datang Iya, meeting karena yes, that's right. So, the mobilnya implicator, rusak. yes. The implicator here is that Sally may not be able to attend the meeting due to her car trouble. Jadi kemungkinan maksudnya adalah Sally nggak bisa datang karena mobilnya mogok gitu ya, atau rusak. So this response here suggests a reason why Sally might be absent without directly saying she will not attend. Jadi dia mengatakannya secara tidak langsung gitu. Nah, dialog berikutnya. Coba baca antara Ferdi sama Karen. Suaranya bisa terdengar? Suara saya, Ferdi, Karen? Ferdi dan Karen? Ya, Miss. Oke. What about you, Ferdi? Oke. Ferdi lagi ngajarin ngaji ya? Oke, prepare Maaf, Mem, yourself lagi ya. di masjid, Mem. Ya, tapi karena ada kelas, persiapkan ya buat kelas yang sedang dihadapi. Gitu. Nah, coba di sini tolong dibaca Ferdi sama Karen. Ferdi's first. Siapa dulu, Mem? Saya dulu, Mem. Ferdi. Ya, betul. Saya dulu ya. Ya, betul. Oke. Do you like linguistics? Oke, respon Karen. Well, let's just say I don't jump for joy before class. Ya, kira-kira implikatornya menurut kalian semua apa? Ya, coba tebak kira-kira nih implikatornya. Kira-kira implikator di sini suggest apa sih kalau si B itu gimana? Implicatornya, they Kurang say suka. Karen does not like the linguistics Nah, taunya dari mana? because she said, let's just say I don't jump for joy before class. Jadi kayaknya saya tidak menikmati hal itu. Ya, itu makna implikatornya ya, atau makna yang tersirat. Sebenarnya kalau kalimatnya kan, katakan saja saya tidak melompat kesenangan sebelum kelas. Jadi cuma, kalau secara semantik, artinya ya dia cuma kasih tahu kalau dia nggak lompat-lompat sebelum kelas. Tapi kan jadi nggak nyambung, ya nggak? Ini bakalan melanggar maxim kalau kalimat yang responnya nggak nyambung. Nah, bukan maxim yang ini ya, yang ojol ya. Nanti dibahas di slide belakang gitu ya tentang maxim. Jadi makna yang tersirat di sini bukan dia ngasih tahu nggak lompat-lompat kesenangan. Artinya betul sekali that B bisa perempuan atau laki-laki ya. B does not have a great enthusiasm for linguistics. So the phrase like don't jump for joy is used figuratively. Jadi digunakan secara figuratif gitu ya untuk menyiratkan bahwa adanya kurangnya ke semangat gitu ya, lack of excitement about linguistics. So implicatures are a powerful aspect
of language that allows speakers to convey additional meanings indirectly, relying on the listener's ability to infer these meanings. Nah, ini walaupun si speaker's meaning ya, yang yang punya gitu, meaning ini dari si speaker, tapi tentu saja kalau misalnya nggak tercapai tujuannya, si yang dengar itu nggak nyambung gitu, kalimat-kalimat entah misalnya sarkasme atau sindiran gitu ya, atau hiperbola gitu, jadinya nggak tercapai juga, inti komunikasinya nggak tercapai gitu, tujuan komunikasinya nggak tercapai karena misalnya waktu dia ngomong gini nih, I don't jump for joy before class, si lawan bicaranya nggak paham gitu, bahwa ini sebenarnya hanya sekedar makna yang tersirat dari yang tersembunyi dari kalimat yang dia ucapkan seperti itu. So the listener should have an ability to infer these meanings from the context and the shared knowledge between them. Jadi harus ada shared knowledge-nya gitu, sama-sama memahami konteks yang sama di sini. Sampai sini bisa dipahami tentang implicature. Jadi kalau kita simpulkan implicature itu apa? Di sini ada 10 orang, ada Ferdi, Andi, Bridget. Sebentar, Bridget tadi sama Sabrina, Ferdi, dan Karen sudah speak up, ya ada suaranya. What about Desi? Desi tadi kayaknya udah ada suaranya juga ya, Des? Iya, Mem. Jawab pertanyaan tadi UTS, Mem. Iya. Fahri. Yes, ma'am. Oke, siap-siap Fahri ya. Santi sama Yas, can I hear your voice? Santi Amelia dan Yas Bieri. Yo, Oke, Yuliani juga tadi sudah. Ya. Ya? I'm here. Oke. Oke, jadi kita bisa simpulkan implicature itu apa ya? kalau menurut saya implicature itu ngomong secara tidak langsung, kayak bikin perumpamaan kayak gitu nggak sih? Ya, bisa, betul. Nggak ngomong tidak secara tidak langsung aja. Makna Ya. tersirat. Betul. Betul sekali. Nah, implicature sendiri punya dua ciri, yaitu konteks dependent. Semua pragmatics itu, ungkapan-ungkapan pragmatisme itu pasti berdasarkan konteks gitu. Dia nggak bisa lepas dari konteks. Kemudian cancelable. Tapi khusus yang conversational type ya, bukan yang conventional type of implicatures. Nanti kita bahas di slide berikutnya. Oke, Santi. Sebenarnya implicature bukan kata, tapi ujaran ya, bisa berupa kalimat, frase gitu. Kalau kata itu nanti masuknya ke konotasi, denotasi. Nah, itu kata tuh. Kita udah belajar di awal-awal ini ya, di awal-awal perkuliahan ada denotative meaning, connotative meaning. Nah, itu kata mainannya, leksikal. Tapi kalau misalnya ini implicature itu udah masuknya ke konsep komunikasi gitu. Jadi ujarannya bisa berbentuk apa aja, nggak hanya kata. Begitu ya, berbeda sama denotatif konotatif. Kalau denotatif konotatif itu masuknya ke leksikal, ke kata-kata aja. Kata, misalnya kata denotatif atau kata konotatif gitu ya. Nah, kalau implicature tuh lebih luas lagi seperti itu. Nah, apa yang dimaksud dengan cancelable ini? Coba nanti kita cek ya. Pertama yang konteks dependent dulu. So, an expression with a single meaning, expressing the same proposition, can give rise to different conversational implicatures in different contexts. For example, it's the taste. Ini kan kalimat it's the taste, gitu ya. Rasanya gitu ya, yang dirasa gitu ya, it's the taste. Nah, kita masukkan ke konteks yang berbeda-beda. Misalnya slogan di iklan Coca-Cola, misalnya. It is the unique taste that people look for. Jadi kalau misalnya ada slogan suatu iklan, di sini contohnya Coca-Cola atau produk lain, ada kalimat it's the taste. Nah, yang makna yang tersirat ya adalah it is the unique taste that people look for. Jadi dia lagi menjual, dari slogannya itu menjual bahwa si produknya itu memiliki rasa yang unik. Tuh, dan semua orang pasti pengen tahu gitu, penasaran atau mau nyoba. Nah, tapi kalau ujaran it's the taste diucapkan oleh
by a daughter to answer why she left her sandwich intact. Intact itu nggak tersentuh ya. Jadi misalnya ada seorang anak terus ditanya sama mamanya, kok makanannya nggak disentuh sama sekali gitu sandwichnya. Terus si anak jawabnya, it's the taste. Berarti it's the taste ini maksudnya apa? Rasanya nggak enak. Rasanya nggak enak, betul. I found the taste awful. Makna dari it's the taste. Padahal bilangnya sama nih, it's the taste. Now, what about in this situation? An utterance made by a shop assistant about product. Jadi misalnya kamu pergi ke sebuah butik ya, atau apa toko fashion gitu ya, fashion store. Let's say Uniqlo misalnya, Anda masuk ke toko Uniqlo, kemudian di situ ada shop assistant-nya atau penjaga di situnya ya, mbak-mbaknya, mas-masnya, lagi jelasin tentang produknya. Dia bilang it's the taste. Nah, apakah bajunya ada rasanya gitu, ada flavornya? Menurut kalian gimana? Yang maksud it's the taste di sini apa? Kenyamanannya enggak sih, Mem? Bajunya cocok gitu nggak sih? Coba ada yang mau lagi jawab yang lain? Kalau ngomongin fashion tuh taste itu apa? Fashion taste. Kekerenannya enggak sih? Selera sih sebenarnya ya. Jadi the products is in vogue. Maksudnya apa tuh is in vogue? Seleranya lagi ngetren gitu. Seleranya lagi high gitu, lagi up, lagi bagus gitu ya. Iya betul Andi, selera. Nah, jadi bisa kita simpulkan di sini kalimat yang diujarkan, kalimat yang sama ketika diujarkan oleh different speaker by different speaker whose meaning is different, jadinya nggak bisa disamain ya kan, semuanya tergantung konteks. Konteks siapa? Konteks si speaker nih, yang dimaksud si speaker siapa? Sorry bukan siapa, apa gitu yang dimaksud speakernya. Oke, dan ini umumnya terjadinya di conversational type of implicature. And then cancelable, bisa di-cancel ternyata. An implicature can be cancelled if additional premises are added without causing contradiction. Jadi sebuah implikator kan sebenarnya nggak diucapkan ya, tapi tersirat ya. Tapi yang tersirat itu bagi pendengar ya dong, walaupun yang menyiratkan adalah si speakernya. Ketika yang mendengar merasa ada sesuatu yang tersirat, itu bisa di-cancel sama si penuturnya kalau ada tambahan ujaran yang kontradiksi dengan ujaran sebelumnya yang menimbulkan implikator tersebut. Contohnya gini nih, John is visiting Pat. Jadi ada dua orang ya, si John ini mengunjungi Pat. He and Pat are watching TV in a room with open windows. Let's just say it's autumn. Kalau autumn itu kan biasanya lumayan banyak angin dan dingin ya. Angin itu masuk karena jendelanya terbuka. Terus John bilang nih, agak dingin ya gitu. It's a bit chilly here. Nah, berarti kan makna yang tersirat adalah dia pengen apa? Jendelanya ditutup gitu kan ya. Biar nggak terlalu dingin. Tapi kemudian ditambahkan lagi sama si John. It's a bit chilly in here, but ini harusnya dihapus. Don't close the windows. Bentar ya. Don't close the windows. I'll get used to it. Wait, saya edit dulu ini. Ada yang belum dihapus. Oke. But don't. Nah, ini ya. Oke. Terlihat sudah? Udah ya, terlihat ya? Hello, everyone? Yes, ma'am. Oke. Ya, jadi si John nambahin gitu, walaupun sudah ada makna yang tersirat dan sudah ditangkap sama pendengarnya, yaitu Pat. Tapi John nambahin lagi, don't close the windows, I'll get used to it. Gak usah ditutup, nggak apa-apa jendelanya, nanti juga terbiasa gitu kan. Nah,
Jadi ada kontradiksi nih, dia bilang dingin waktu jendela terbuka, tapi nggak usah ditutup gitu. Nah, ini jadi implicature yang di cancel, bukan kalimatnya. Kalimat mah tetap ada gitu ya, dia udah keluar gitu. Kalimatnya tetap ada, tapi makna yang tersirat tadi tidak usah dilanjutkan gitu. Jadi cancelable itu. Jadi itulah apa implicature ini. Nah, the types of implicature kita masuk sini ya. Tadi udah saya singgung nih jenis-jenis implicature ada conversational, ada yang konvensional. Kita bahas yang uh, apa konvensional dulu ya. Nah, ini ntar sisanya akan dibahas pada self learning. Now, for conventional implicature, sebenarnya dari kata conventional sendiri udah bayang ya, konvensional itu kan berarti sesuai aturan yang sudah dibuat gitu ya, konvensional itu. So, conventional implicature is terikat gitu ya, to specific words or phrases in a language that inherently carry an additional implied meaning. For example, like this. Nggak ada contohnya, mungkin belum paham ya. Contohnya seperti ini. Donovan is poor but happy. Now, the word but here in this sentence carries the conventional implicature of contrast. Ya enggak, kalau misalnya pakai but itu kan berarti menunjukkan sesuatu yang berlawanan ya, kontras ya. Semua tahu kan, Donovan is poor but happy. So the sentence implies that despite, meskipun ya, wait, ada yang masuk. Ya, meskipun dalam kondisi miskin, tapi si Donovan ini bahagia. Nah, ini yang dimaksud dengan conventional implicature. Ya, emang but itu dibuat atau dipakai, bukan dibuat ya, dipakai ketika kita sedang menyajikan suatu informasi, two pieces of information that contradicts to each other. Ya, dua piece of information yang saling bertolak belakang. Another example is the use of the word even. Even Bill likes Mary. Bahkan Bill aja suka Mary gitu maksudnya ya. Nah, yang di sini maksudnya gimana nih? This word even in the sentence, even Bill likes Mary, implies that it is surprising that Bill likes Mary, suggesting that Bill is usually hard to please or that Mary is not widely liked. Jadi emang kata-kata misalnya even, but, and seperti itu ya. Itu memang secara konvensional, secara peraturan memang maknanya begitu dipakai untuk tujuan-tujuan tertentu. Nah, itu yang dimaksud dengan conventional implicature. Nah, ini nggak bisa di-cancel nih. Karena emang artinya udah apa adanya gitu. Misalnya kalau di-cancel di sini dikasih contradictory additional information, ini akan kalimatnya jadi aneh. Donovan is poor but happy and he has much money. Nggak bisa gitu dikasih berlawanan di sini karena nggak logis kalimatnya jadinya. Gitu. Ini yang dimaksud dengan conventional implicature. Jadi kalimatnya nggak nyambung gitu. Nah, kalau conversational implicature dalam implikator percakapan agar proses komunikasi, nah ini dia. Definisinya saya baca dulu ya. Conversational implicature depends on the context of the conversation and the assumption that participants are adhering to certain conversational maxims. Jadi conversational implicator itu sangat bergantung dari konteks percakapan yang sedang berlangsung ini dan asumsi-asumsi yang didapat atau yang diperoleh atau yang dimiliki oleh para partisipan yang terlibat dalam percakapan, baik itu speaker and listener, kemudian bergantian. Karena kan kalau percakapan kan bukan yang satu ngomong aja yang satu dengerin, itu mah namanya lecturing kayak sekarang nih, lecturing. Tapi kalau percakapan itu kan dua belah pihak ya. Nah, itu namanya partisipan. Itu mereka harus agar proses komunikasi ini dapat berjalan dengan baik ya, harus ada prinsip yang harus dipahami oleh dua belah pihak ini. Baik penutur maupun pendengar yang walaupun itu bergantian ya, siapa yang penutur, siapa yang pendengar saat berkomunikasi. Nah, prinsip itu disebutnya maxim. Jadi
Kalau misalnya ngomongin linguistic maxims gitu ya, principles of maxims. Jadi maxims ini nggak ada hubungannya sama ojol atau ojek online, tapi berhubungannya sama prinsip-prinsip berkomunikasi. Nah, apa saja prinsip-prinsip tersebut? RR ini siapa ya partisipan? Halo, RR? Riva, ma'am. Rename dulu ya. Karena nanti data yang masuk ke Zoom saya, ntar saya bingung pas mau absen. Kan absennya saya ambilnya dari data yang di Zoom. Jam berapa masuk, kalau terlambatnya parah kan saya kasih absensinya bukan 1 tapi 0,5 gitu. 0,5, 0,5. Sorry. Ya diganti namanya biar nanti ketahuan siapa yang masuk. Oke, ma'am. Di rename ya. Nah kita masuk ke Maxim sekarang. Eh, yang pertama adalah Maxim of Quantity. Yang kedua, Maxim of Quality. Yang ketiga, kemudian Maxim of Relation atau Relevance, bisa juga ya. Nama lainnya, yang keempat, Maxim of Manner. Nah, masing-masing ini punya ciri khasnya sendiri-sendiri. So, these 4 maxims are really important for the goal or purpose of communication to be achieved. Jadi, agar komunikasi itu, tujuan komunikasi itu apa sih? Kan saling berbagi informasi, ya enggak? Saling berbagi buah pikiran. Nah, biar saling memahami dan komunikasi itu berjalan dengan baik, maka perlu mengikuti kaidah-kaidahnya atau mengikuti maxims ini, yang 4 ini. Okay, so let me explain one by one. The first one is maxim of quantity. Provide as much information as is needed and no more. Okay. Nah, kita bahas lebih jauh ya, maxim of quantity. Kuncinya apa? The maxim of quantity advises providing the right amount of information. Not too little, not too much. Jadi, salah satu kunci komunikasi berjalan dengan baik adalah salah satunya menyediakan jumlah informasi yang pas. Tidak terlalu sedikit, tidak terlalu banyak. Enough to be understood, but not so much that it overwhelms the listener. Gitu. Jadi jangan sampai kebanyakan, sampai yang dengar apaan sih gitu. Sampai kemana-mana ngobrolnya. Ditanyanya apa, jawabnya kemana-mana. Gitu. So it's about striking a balance to facilitate clear and cooperative communication. For example, nah yang proper kayak apa nih? Maksudnya dialog yang sesuai dengan maximum of quantity. Contoh, how many people are coming to the party? Kira-kira jawaban yang pas itu gimana? Berarti kan kalau ada orang ngomong gini, udah ada anggapan ya, presuppositionnya itu atau anggapannya itu memang ada pesta, dan ada pesta yang berlangsung, dan ada yang datang gitu. Makanya dia nanya gitu, how many people are coming to the party? Kira-kira respon yang sesuai maximum of quantity itu gimana? Misalnya ada sekian, sekiannya sebut deh angka. 50. In English? There are? There are 50%. Iya. Boleh pakai People. about ya. There are about 15. Atau kayak gini, around 15 including us. Jadi si B ini menyediakan jumlah informasi yang sufficient. Sufficient itu apa? Pas. Pas ya. Tanpa melebih-lebihkan atau bikin yang dengarnya itu capek gitu. Without overwhelming si A ini. With unnecessary details. Nggak perlu lah detail-detail yang nggak penting. Misalnya around 15 including us, but dia tambahkan misalnya si ini datang dia pakai baju merek ini, benar nggak ditanya kayak gitu ya, unnecessary details. Nah, yang salah itu yang kayak gimana? Too little information. Contoh nih dialognya. Did you get everything we need for the trip? Tahu dong artinya ya, bisa saya terjemahin ya. Yes. And then, what did you pack? Stuff. Kan ada yang itu yang ngomong ya.
Ya. Kalau ditanya bawa apa aja buat jalan-jalan sekarang nih, buat trip sekarang. Ya, pokoknya adalah gitu kan gitu ya. Suka dengar nggak jawaban kayak gitu? Iya, Mem. Banyak. Ya, pokoknya adalah gitu. Ya, wah cukup lah gitu. Itu saya juga kadang suka gitu kalau udah lagi capek gitu. So, itu udah melanggar maxim of quantity. Artinya dalam komunikasi ketika kita melanggar salah satu maxim itu bisa adanya timbul konflik. Karena komunikasi itu tidak berjalan dengan baik. Konfliknya bisa macam-macam ya. Kemudian ya di contoh ini si B ini respon itu terlalu ambigu gitu, tidak menyediakan si A ini maksudnya si B tidak menyediakan kepada A informasi yang diperlukan sesuai pertanyaannya gitu. Nah, gimana yang too much? Iya Desi silakan. Mem, ini kan kalau dari quantity itu kan biasanya ngomongin jumlah ya, Mem. Kalau nomor 2 ini Hmm. contohnya nggak pakai jumlah berarti nggak apa-apa ya, Mem ya? Nggak ada angka Eh, gitu, Mem. quantity di sini bukan jumlah angka presisi tapi dalam hal jumlah informasi gitu. Misalnya Oh, oke, kalau Mem. misal nomor 2 tuh harusnya jawabnya gini, what did you pack? Oh, I pack some clothes for swimming, for example, misalnya mau ke pantai gitu ya. I pack swimming suits, I pack uh, mosquito repellent gitu, kayak gitu. Nah itu kan dia menjelaskan detail. Emang karena sesuai dengan pertanyaannya gitu. Nah jadi jumlah informasi yang diberikan bukan angka quantity di sini. Jadi yang ditanyanya Oke, apa, Mem. jawabnya itu jumlahnya secukupnya gitu, jangan terlalu banyak, jangan terlalu sedikit. Nah, kalau ini kan terlalu sedikit, apa yang kamu packing gitu? Ya, itulah pokoknya barang-barang seperlunya gitu. Itu kan nggak jelas gitu. Nah, bisa juga tapi quantity di sini terlalu banyak informasi. Contohnya, how was your weekend? Ini kalau Anda dengar pertanyaan kayak gini kan sebenarnya cuma basa-basi ya nggak sih? Iya, Mem. Biar ada topik pembicaraan ya, Mem. Oh, ya, how was your weekend? Biasanya kan jawabnya ya simple aja gitu. Tapi ada juga yang memberikan jawabannya panjang, lebar gitu. Tipe orang yang memang senang bercerita gitu ya. Contoh kayak gini jawabnya. It was good. I woke up at 7:03 a.m., brushed my teeth for exactly 2 minutes with my new herbal toothpaste. Gitu. Had the breakfast of oatmeal with 23 almonds. Went for a 48-minute jog dan seterusnya dan seterusnya. Kira-kira bla 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 gitu ya. Kira-kira yang nanya gimana moodnya? Eh, lebay gitu, Miss, dalam hatinya, Miss. Bisa, ya bisa jadi kesel ya gitu. Apa sih ditanya begitu jamnya? Paling biasanya responnya itu respon apa ketawa korporat gitu. Oh iya, hahaha gitu. Jadi apa enggak cuma sekedar ini padahal dia nggak terlalu peduli gitu yang nanyanya gitu kan pas dapet jawaban kayak gitu. Oh iya iya ah, iya gitu. Does he really care? Belum tentu ya. So, dalam kasus ini si B nih, statement yang B yang dikeluarkan ini provides an overwhelming amount of unnecessary detail. Jadi dia menyediakan informasi detail yang nggak perlu. Nah, itu yang dimaksud dengan quantity di sini. Ada beberapa informasi yang kurang, ada yang kebanyakan yang nggak perlu gitu. Nah, itu melanggar maxim of quantity. Padahal pertanyaannya kan pertanyaan apa basa-basi doang ya, casual question about the weekend, which can lead to information overload and make the conversation less effective. Begitu. Oversharing, betul Andi, bisa juga oversharing. Tapi emang once in a while kita ketemu ya sama pembicara, sama orang yang ngomongnya kayak gitu kemana-mana gitu. Ditanyanya apa, tapi jawabnya banyak banget kemana-mana. Pernah nggak ketemu kayak gitu? Atau malah berlaku seperti itu? Justru pelakunya jangan-jangan giving too much information. What do you think, guys? Have you ever experienced that kind of situation? Saya, saya karena senang cerita aja, Jadi kadang kalau Hmm. ditanya suka, berebut kemana-mana. Oh, pelaku berarti. Cuma, Kadang-kadang saya cuma juga ya, begitu. cuma emang ini sih kata saya emang harus lihat orang yang kita ajak ngobrol juga ya kan. Right, that's right.
Iya betul. Kalau kita lihat siapa dulu yang diajak ngomong, waktunya, apakah dia sedang terburu-buru, gitu kan ya? Kayak misalnya ada orang yang sedang berbaring di rumah sakit mau melahirkan, terus misalnya nanya apa lagi tuh ke lawan bicaranya ceritanya banyak banyak sekali sampai dia menceritakan pengalaman menyeramkan dia waktu melahirkan. Nah, itu nggak sesuai banget gitu sama sama situasi saat itu gitu. Seperti itu, jadinya bikin si pendengarnya merasa capek dan takut gitu. Orang dia mau lahiran malah diceritain pengalaman buruk tentang melahirkan gitu. Nah, itu hati-hati itu jelas-jelas melanggar si Maxim ini ya. Nah, ini yang quantity, sekarang yang quality. Dari namanya pasti udah kebayang ya. Maxim of quality, kuncinya adalah, kalau tadi kan kalau yang quantity itu kuncinya beri informasi secukupnya, sesuai yang dibutuhkan, sesuai dengan pertanyaannya gitu. Yang dibutuhkan apa? Tidak terlalu banyak, tapi juga tidak terlalu vague gitu atau apa samar gitu. Nah, kalau maximum of quality kuncinya adalah be truthful, jujur, and do not provide information that is false. Jangan menyediakan informasi yang palsu, apalagi hoax gitu ya, or unsupported by evidence. Ini kuncinya nih. Nah, tentu saja ya, speakers do lie. Namanya manusia pasti ada yang berbohong. Tapi kan nggak semua, maksudnya nggak selalu terus-terusan bohong ya nggak sih? Atau lawan bicaranya nggak selalu berharap yang dengerin gitu ya, nggak selalu berharap si si speaker ini berbohong terus ya nggak sih? Misalnya Anda ngobrol sama pasangan Anda atau pacar gitu. Ya, misalnya Anda pernah berbohong sekali-sekali gitu, atau pacar Anda pernah berbohong sekali-sekali gitu. Tapi kan you believe that your partner or your girlfriend or boyfriend they don't lie all the time, ya nggak sih? Pasti kan ada masanya ya berkata jujur gitu. Harusnya sih seterusnya gitu ya. So, ini yang dimaksud dengan maxim of quality. Nah, maxim ini karena dia bisa memberikan kita ilustrasi bagaimana maxim itu bisa dilanggar, can be violated or flouted. Ini saya jelasin satu-satu ya. Coba. So, what's the difference between violating and flouting a maxim? Bedanya apa nih antara violating and flouting? First, violating a maxim is when a speaker is being deliberately uncooperative. Say, for example, the purpose of deception. Emang sengaja dia mau bohong, mau nipu gitu. Mau nipu biar yang diajak bicaranya nggak tahu keadaan sebenarnya. Kan harusnya gini ya, yang proper ya, yang benar itu. Did you finish the project on time? Ini biasanya dosen yang nanya nih, tugasnya udah selesai belum? Yes, I submitted it yesterday before the deadline. Nah, ini dia jujur karena bisa dicek ya kebenarannya buktinya. Misalnya dikumpulin di Spada kan ada tuh buktinya. Nah, kalau yang violating a maxim berarti emang sengaja berbohong. Tujuannya memang mau berbohong biar nggak ketahuan. Contoh nih, did you finish the paper? Yes. Did you turn it? Diserahkan nggak? Dikumpulin nggak? Gitu kan? Well, my dog ate it. Jadi dia punya alasan nggak dikumpulin. Sebenarnya udah selesai, Miss. Tapi tugas saya kecemplung di sumur waktu saya lagi nimba, misalnya gitu. So, itu emang sengaja buat menutupi sesuatu, itu namanya violating a maxim. Nah, kalau flouting a maxim, ini lebih ke rhetorical effect. Gitu. Jadi sebenarnya sama-sama tahu bahwa itu nggak sebenarnya terjadi. Jadi antara speaker sama listener sama-sama tahu gitu. Kalau yang violating itu emang sengaja biar menutupi sesuatu dari lawan bicaranya. Ngerti ya? Berbohongnya emang niat buat menutupi gitu, buat menipu atau menutupi sesuatu. Tapi kalau flouting dia berbohong atau berbeda dengan faktanya, tapi si listener-nya tahu emang ada tujuannya apa hanya sekedar respon secara retorik gitu loh. Contohnya kayak sarkasme, jokes gitu ya, punchline itu kan kayak gitu suka berlawan dengan fakta, tapi yang dengar juga tahu gitu. Atau ironi. Nah, jadi flouting happens when a speaker openly disregards the maxim. Jadi emang sengaja melanggar maxim, tapi but does so with the
sorry, the expectation, lalu saya ada yang masukin, saya lagi klik proof dulu. Expectation that the listener will be able to infer the intended meaning. Jadi sebenarnya udah tahu nih si pendengarnya kalau itu nggak sesuai dengan fakta. Contoh, hey, how's that linguistics class you're taking this semester? Oh, it's great. It's my favorite class ever. Dengan raut muka yang bisa dibayangkan berlawanan dengan kalimatnya gitu. Ya. Gimana kelas linguistik yang sedang kamu ambil semester ini? Oh, bagus banget deh pokoknya deh. Saking bagusnya sampai semua tugas nggak dikerjain gitu. Nah, berarti kan sebenarnya di situ waktu dia bilang it's great atau bagus, itu kan nggak sesuai dengan kenyataannya. Bagi dia nggak seru misalnya. Tapi si pendengarnya itu paham kalau itu cuma sekedar sarkasme aja kayak gitu. Paham nggak? Ya, Mem. Jadi kuncinya violating sama flaunting. Kalau violating itu emang diniatin buat menipu atau menutupi sesuatu. Nah, kalau flaunting itu dia melanggar, diniatin juga melanggar, tapi bukan untuk menutupi sesuatu karena si listener juga paham kalau itu nggak sesuai dengan kenyataan. Seperti itu ya. Oke, untuk pengingat buat semua mahasiswa sebelum masuk kelas disiapkan dulu, entah itu laptop, entah itu HP, entah itu kamera akan lebih baik ya. Jadi misalnya pas lagi Zoom nggak tiba-tiba mati HP-nya lowbat atau laptopnya lowbat, kecuali kalau misalnya force major gitu yang nggak bisa kita hindari. Contohnya misalnya mati listrik, yang bergantung sama wifi gitu, otomatis mati. Tapi kan sebenarnya masih bisa diakalin dengan kuota gitu ya. Tapi kalau maksudnya kalau misalnya dipersiapkan, diniatkan pasti bisa. So next time tolong disiapkan semua. Toh saya juga untuk kelas ini saya benar-benar menyiapkan bisa sampai nggak begadang, nggak tidur ya, begadang buat nyiapin kelas. I'll do my best to give my lesson to everyone in my class. Tapi saya memang nggak bisa berharap bahwa kalian akan melakukan yang terbaik. Soalnya bukan buat saya, tapi buat masing-masing gitu ya. Buat masing-masing, buat kalian juga. Misalnya, kalau misalnya kalian melakukan yang terbaik, yang untung kan bukan saya. Ya nggak? Anda masuk nggak masuk, Anda lulus nggak lulus, Anda perhatikan nggak perhatikan, saya tetap digaji. Tapi kan mubazir dong ya, such a waste of time and money gitu. Jadi, saya sih berharap tidak hanya saya gitu yang main sendirian di sini yang berharap do my best gitu. Jadi melakukan yang terbaik untuk kalian, tapi saya berharap kalian melakukan yang terbaik untuk kalian juga. Gitu ya. Jadi next time untuk Zoom tolong disiapkan atau pas lagi self learning juga disiapin gitu. Misalnya ngerjain tugas atau sebagainya. Apalagi sudah saya kasih kelonggaran, boleh kok enggak on time. Tapi yang penting dikerjain seperti itu. Is it understood? Yes, ma'am. Yes, yes. Oke, thank you. Oke, kita masuk yang ketiga, maxim of relation. Bisa juga disebutnya relevance ya. Dari namanya relation sama relevance berarti ada hubungannya. So, kuncinya adalah be relevant and say things that are pertinent or relevant ya. Pertinent itu sama dengan relevant to the discussion. Jadi nanya apa, jawabnya yang nyambung gitu. Contoh nih, yang propernya kayak apa? What's the weather like outside? Ini nanya, cuaca di luar gimana ya? Kasih tahu aja gitu jawabannya. It's raining, so you might need an umbrella. Walaupun ada additional information here, masih relevan gitu, nggak kemana-mana gitu ya. Jadi si Bini responnya ini langsung berhubungan related to a question, pertanyaan si A ini tentang cuaca. Nah, yang relating maxim ini gimana untuk relation? Jadi jawabannya itu irrelevant atau nggak nyambung. Contoh, we need to decide on the marketing strategy for next quarter. Should we increase our social media presence? Jawabannya, I'm thinking of getting a dog. Do you think Labrador is a good choice? Kadang-kadang ada teman atau atasan mungkin ketika kita ajak diskusi serius, dia jawabnya malah apa gitu. Atau misalnya lagi bikin materi makalah bersama gitu, kelompok, ketika diskusi, ada aja satu orang yang lagi bahas apa, dia malah kemana-mana. Ada nggak? Pernah nggak?
Ada mem. Itu biasanya grup discussion sering banget tuh gitu. Saya kalau perhatikan gitu ya, nggak hanya angkatan saya, mungkin angkatan kalian juga masih Itu ada sih gitu. kita Lagi ngualu. bahas apa? Ada satu orang yang aneh gitu. Ya enggak? Iya mem. Oke, you may share your experience. Coba ceritain. Oke. Anehnya gimana? Jadi kan kalau lagi ngobrol gitu kita lagi serius ya kan, misalkan lagi ngerjain tugas bareng, terus kira-kira ini nomor 4 apa ya jawabannya ya? Ini lu paham gak sih kayak gini? Nah, nanti lawan bicaranya teman saya itu biasanya lagi ngeliat ke atas. Ah. Nah, ntar Hmm. kira-kira enaknya makan apa ya? Nah, nanti dia bilang gitu tiba-tiba. Jadi pikirannya Ya, entah itu kemana udah betul, gitu. betul. Itu satu contoh pelanggaran dari maxim of relation. Ya pasti ada penyebabnya ya. Misalnya dia lagi nggak fokus, lagi mikirin yang lain. Nah, ini si Lagi B ini lapar kebetulan Mem. lagi mikirin Mem. suatu hal di luar konteks dari bahasannya. Dia kan lagi bahas business strategy meeting ya. Jadi malah kemana-mana gitu. Jadi nanti percakapannya jadi nggak efektif lagi. Nah, yang terakhir adalah maxim of manner. Kuncinya adalah be clear, avoid ambiguity, and be orderly. Jadi kuncinya jelas dan tersusun rapi gitu, berurutan. Sekarang pertanyaannya, can you explain how to get to the post office? Nah, udah kan tinggal kasih tahu caranya ke kantor pos. Walaupun sekarang udah jarang ya kantor pos ya. Misalnya ke Alfa gitu atau kemana, ya kasih tahu. Sure, go straight down this road, then take the second left, dan seterusnya. Jadi dia mengarahkan. Jelas dan berurutan gitu. Nah, yang ngaco tuh kayak gini nih. Can you tell me how to install this software? Well, you start by, taking the thing and then sort of put it in the other thing. Make sure it's all connected, but not like too connected. And then do the installation stuff. And yeah, that sounds sort of work, I guess. Itu kan nggak jelas. Suruh ke sini ke sana gitu. Pokoknya gitu deh. Gitu. Nah, itu udah deh. Kalau gitu nggak jelas. Jadi di sini informasi yang diberikan atau jawaban yang diberikan itu unclear, ambigu gitu. Kayak misalnya nih ada kata kayak misalnya lagi contohnya sort of itu kan ini nih sort of. Ini ada dua nih sort of. Sort of itu apa sinonim dengan kind of gitu. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan kayak kayak ini loh, semacam itu loh kayak gitu. Kalau di bahasa Indonesia kan seperti itu. Nah, kalau misalnya ada yang suka jawab sort of, ya gitu deh, gitu. Diartikannya bisa seperti itu. Ya semacam itulah, itu sort of. Bacanya sort of, gitu ya, disambung ya. Ini berarti kan kalau udah bilang, sort of thing, itu berarti, atau stuff gitu ya, it makes difficult to understand. It's difficult to understand the instruction clearly. Ya, jelas ini berarti violates maxim of manner. Nah, sampai sini ada pertanyaan. Kalau Cukup gitu, jelas, Mem. oh ya. Yang lainnya Kalau gitu, silakan. Gimana? oh ya Mem. Kalau ini berarti maxim manner tipis banget dong ininya. Mirip-mirip kayak maxim of quantity dong Mem. Nah, maxim manner itu nggak ada hubungannya sama manner tata krama ya, sopanan bukan. Jadi eh sama yang apa tadi quantity. Ya mirip, cuma kalau kalau quantity itu kan apakah informasinya itu eh cukup, kurang, atau berlebihan. Berlebihannya ini maksudnya kemana-mana yang di luar dari pertanyaan dari konteksnya itu. Kalau manner itu dia ambigu. Kuncinya di sini nih, kuncinya nih. Jelas dan berurutan. Kalau quantity, kuncinya adalah jumlah informasi yang diberikan pas, tidak terlalu sedikit, tidak terlalu banyak. Memang mirip-mirip quantity, saling mirip-mirip kan semuanya juga harus ada relevan juga gitu. Tapi lihat di kuncinya aja. Informasinya
yang diberikan. Kalau quality itu kuncinya informasi yang diberikan tidak terlalu sedikit, tidak terlalu banyak. Bukan masalah order atau bukan masalah apa namanya Urutan. ya urutan gitu ya. Kalau misalnya si yang kedua tadi apa? Nah ini quality. Kuncinya kejujuran. Terus ada buktinya gitu ya. Kalau berlawanan dengan dari itu nggak jujur, berarti udah melanggar maximum of quality. Sementara yang relation kuncinya adalah relevan. Jadi nanya A, jawabnya ya tentang A, bukan tiba-tiba jadi ke X gitu. Tapi keempatnya ini tentu saling berhubungan dan juga bergantung dari budaya setempat. Kadang di beberapa daerah bisa saja jawabnya bisa kemana-mana. Emang mungkin budayanya seperti itu kayak gitu. Itu perlu kajian lebih dalam lagi ya, lebih dalam masalah itu. Tapi secara umum 4 maxim ini adalah prinsip yang dibutuhkan saat berkomunikasi agar komunikasi tersebut efisien. Hmm. How much time do I have left? Berapa menit lagi waktu saya? Jadi kalau bisa disimpulkan, apa itu tadi implicature? Makna tersirat. Yes, hidden meaning. Nah, kalau sudah, kita coba latihan. Ada sisa waktu sedikit nih, sebentar. Hidden meaning. Okay, wait.